Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan supaya bisa mengerjakan dan terus selalu mengerjakan puasa di bulan yang sangat berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimana beliaulah seseorang yang sangat berjasa di dalam agama ini. Kita mengenal Islam lewat beliau, kita mengenal syariat lewat beliau. Makanya kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bigaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin di episode sebelumnya kita membahas syarat diwajibkannya puasa. Kita membahas syarat pertama berakal, syarat kedua yaitu balik, dan syarat ketiga adalah qudrah ala saum, kemampuan, adanya kemampuan untuk berpuasa. Sekarang kita lanjut syarat yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi bagi antum yang baru bergabung di channel ini, kalau antum suka dengan channel ini silakan like, komen dan subscribe supaya jika ada video baru ya, Anda tidak perlu men-share lagi, langsung ada di notifikasi antum, langsung di klik saja. Di episode kali ini kita akan membahas syarat wajib puasa, ya, masih dalam pembahasan yang sama. Yang nomor 4, kemarin kita membahas 1, 2, 3. Sekarang kita akan membahas syarat yang keempat, yaitu al-Islam. Qala al-muallif di sini al-Islamu fala yajibu as-shaum 'ala al-kafir al-asli. Jadi syarat diwajibkannya puasa yaitu seseorang itu harus beragama Islam. Fala yajibu as-shaum 'ala al-kafir al-asli, maka tidak diwajibkan puasa bagi orang kafir asli. La adaan wala qadaan. Ada di sini adalah melakukan ibadah di waktunya. Kalau qadha, melakukan ibadah di luar waktunya. Kita puasa di bulan Ramadan, itu ada namanya. Kalau kita meninggalkan puasa dan mengganti di hari yang lain, itu qadha namanya. Itu tidak sah atau tidak wajib bagi orang yang kafir. Tidak wajib ada dan tidak wajib qadha. Kenapa? Kenapa mereka nggak wajib puasa? Karena mereka kehilangan satu syarat, yaitu Islam. Mau puasa, Islam dulu. Itu syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Seseorang itu harus beragama Islam. Makanya di sini bi khilafil murtad. Ada pertanyaan. Ya, kalau kafir asli itu kan nggak wajib qadha, nggak wajib puasa. Bagaimana halnya jika orang murtad? Murtad di sini adalah orang yang tadinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, murtad, kemudian dia masuk Islam lagi. Apa konsekuensi yang diterima bagi orang murtad? Konsekuensinya adalah jika dia kembali lagi ke Islam, ibadah yang ditinggalkan selama dia murtad wajib diqadha. Misalkan orang Islam kemudian murtadnya selama setahun, misalkan dia murtad 1 tahun. Ibadah selama 1 tahun yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Misalkan 1 tahun dia keluar dari Islam, puasa, zakat, sholat, semuanya dia wajib mengqadhanya jika dia masuk Islam kembali. Kenapa? Karena dia bukan kafir asli. Yang tidak wajib mengqadha adalah kafir asli. Apa itu kafir asli? Kafir yang memang dari lahir dia orang kafir. Orang yang asli kafir masuk Islam, nggak ada hukuman bagi dia, nggak ada sesuatu yang wajib diqadha karena dia memang aslinya kafir. Itu namanya orang mu'allaf, baru masuk Islam. Berbeda dengan orang murtad yang tadinya Islam kemudian kafir. Makanya ini merupakan dosa besar, ya, orang keluar dari Islam. Bi khilafil murtad, berbeda dengan murtad. Kalau murtad itu wajib tetap mengqadha puasa itu. Fa innahu muslim fima madha. Apa itu murtad? Dia adalah orang muslim sebelumnya. Dia agama Islam, keluar dari Islam, balik lagi ke agama Islam. Nah, ibadah yang ditinggalkan selama dia keluar dari Islam itu wajib diqadha. Apa katanya di sini? Fayajibu alaihi qadha ma fatahu.
ayyam riddatihi. Maka wajib bagi orang yang murtad dan masuk Islam kembali, wajib bagi dia untuk mengqadha ibadah-ibadah yang telah dilewati selama dia murtad itu. Nah, itu syarat. Makanya syarat diwajibkan puasa itu dia itu harus Islam. Dia itu harus Islam. Kemudian datang syarat kelima di sini, as-sihhah. Mana maksudnya sihhah? Seseorang yang berpuasa mempunyai kesehatan. Makanya di sini fala yajibu 'alal marid. Tidak diwajibkan puasa bagi orang yang sakit. Jika ada orang yang sakit, enggak wajib puasa. Misalkan masuk bulan suci Ramadan, itu artinya kita wajib berpuasa. Kemudian sakitlah. Datang ke dokter. Kemudian dokternya mengatakan jangan puasa dulu demi kesehatan. Sekarang apa mawakif kita atau apa sikap dan perilaku kita sebagai orang muslim? Apakah kita keras kepala dengan keislaman kita? Dokter macam apa ini ngelarang saya puasa? Puasa itu wajib. Kenapa yang terlarang saya puasa? Benar, puasa itu wajib. Tapi sekarang dalam keadaan sakit. Apakah kita tetap kepada keras kepalanya kita yang harus berpuasa walaupun sakit? Atau kita harus mendengarkan kata dokter? Masalah medis, dokter yang lebih tahu. Iya, masalah syariat kita lebih tahu. Tapi masalah medis, ini bakalan, jika kita tidak makan sehari bisa membahayakan tubuh kita, itu dokter yang lebih tahu. Makanya dalam hal medis kita harus mendengarkan kata dokter. Kalau dokter bilang jangan puasa, ya jangan puasa. Karena syariat Islam sudah menaruh uzur dari puasa itu, yaitu marid, yaitu sakit. Jika ada seseorang itu sakit, maka dia boleh meninggalkan puasa. Ini sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana maridhan." Barang siapa yang sakit. Kemudian apa hukumnya? Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Boleh meninggalkan dan diqada di hari yang lain. Ala kulli hal. Jadi syarat wajib seseorang itu puasa, dia harus mempunyai kesehatan yang memumpuni. Dia harus sehat. Fala yajibu 'alal marid. Tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Kalau kodoknya bagaimana? Tetap dia harus mengkodok. Tapi ketika sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu syarat kelima. Kemudian kita masuk ke syarat yang keenam. Mana? Al-iqamah. Mana maksudnya iqamah di sini? Iqamah artinya orang yang menetap di sebuah wilayah. Misalkan saya atau ana sebagai orang Lombok menetap di Lombok. Keluar dari makna menetap adalah musafir. Makanya di sini fala yajibu 'alal musafir. Tidak wajib puasa bagi orang musafir. Ana orang Lombok. Di bulan Ramadan saya melakukan perjalanan ke wilayah lain. Bagi saya tidak wajib puasa. Kenapa? Karena saya sedang dalam perjalanan. Yang diwajibkan puasa adalah orang yang menetap di tempatnya. Orang yang menetap diam di tempatnya. Atau dengan makna lain, dia tidak bepergian. Baru diwajibkan puasa. Orang sakit, orang dalam bepergian, itu dikatakan uzur, boleh meninggalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang dalam keadaan sakit, barang siapa yang dalam keadaan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti atau mengkodok di hari yang lain. Artinya dia boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia harus mengganti di hari yang lain. Ini keringanan dari Allah. Syariat bukan memberatkan, tapi syariat itu meringankan. Jangan mengatakan puasa itu paksaan. Ya, memang kalau dari segi akal kita nggak boleh makan dari subuh sampai malam hari. Kita nggak boleh makan. Tapi sesungguhnya syariat tetap memperhatikan kesehatan. Memang puasa itu diwajibkan. Tapi ketika sakit, tinggalin. Ketika melakukan perjalanan, jangan puasa. Boleh meninggalkan. Tapi nanti kita ganti, nggak ada masalah. Ini keringanan namanya yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah tidak bakalan menetapkan hukum kecuali Allah sudah melihat kemaslahatan bagi orang-orang atau manusia atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jika ada orang yang sakit atau dalam perjalanan, ya itu uzur namanya.
nggak ada masalah. Jangan tiba-tiba baru belajar fikih, baru sedikit belajar fikih mengatakan sakit tetap puasa. Wajib, puasa itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa kata Allah. Nggak ada alasan untuk tidak berpuasa. Berarti ilmumu masih kecil. Wahai anak muda, ilmumu itu belum dalam. Kenapa anak bilang ilmumu belum dalam? Di saat kita mempelajari hukum syariat, kita juga harus mempelajari kemaslahatan dari hukum syariat itu. Jika Allah mewajibkan sesuatu, itu artinya Allah sudah melihat beberapa beberapa perkara. Allah nggak sembarang mewajibkan puasa. Allah melihat beberapa perkara. Jika sakit, jika perjalanan, itu sudah dihitung, itu sudah diketahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu lebih tahu, Allahu alim. Allah lebih tahu daripada kita. Baik. Kemudian di sini kita diberikan beberapa masalah. Wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqa li sab'in. Jadi ini tugas bagi orang tua. Ini tugas orang tua untuk memerintahkan anaknya yang berumur 7 tahun untuk berpuasa. Bahkan wajib diperintahkan. Wajib di sini maksudnya wajib untuk membiasakan supaya anak itu terbiasa. Makanya anak muda sekarang yang sudah dewasa bahkan itu tidak terbiasa berpuasa. Kenapa? Setelah ditanya apa jawabannya? Saya tidak terbiasa dari kecil. Itu artinya ada masalah di orang tuanya. Kenapa orang tuamu tidak membiasakanmu sejak kecil? Itulah kenapa di sini pengarang mengatakan wayu maru bihi, wayu maru wujuban bihi ayus sobi. Jadi diwajibkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya, untuk membiasakan, bukan mewajibkan. Kecil wajib puasa lah. Untuk memerintahkan di sini maksudnya untuk membiasakan. Jadi diwajibkan bagi wali untuk memerintahkan, membiasakan sedikit demi sedikit. Kalau nggak mampu sampai maghrib, sampai zuhur. Kalau nggak mampu sampai zuhur, jam 10 pagi. Terus latih sampai dia mampu berpuasa sampai terbenamnya matahari. Dan memang seperti ini caranya kita melatih. Ya. Tapi syaratnya adalah anak itu sudah mumayyiz, baru boleh diperintahkan. Mana maksudnya mumayyiz? Mumayyiz itu adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu artinya mumayyiz. Anak kecil, bagaimana cara kita membedakan dia itu sudah mumayyiz atau sudah baligh atau sudah lain sebagainya? Kalau anak kecil nggak ada ibadah yang diwajibkan bagi dia. Kalau mumayyiz belum ada ibadah juga, tapi harus diperintahkan, dibiasakan. Perintahin sholat dulu, perintahin puasa dulu supaya terbiasa. Mumayyiz adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, kalau anak kecil kita kasih api. Api itu kan panas, membahayakan. Dia tahu, dia menjauh, berarti dia tahu mana yang baik bagi dia. Atau anak kecil kita kasih pisau. Dia buang atau dia taruh, dia tahu pisau itu bisa membahayakan, dia taruh. Itu artinya anak kecil sudah bisa mumayyiz. Beda anak kecil kita kasih pisau, dia jadiin mainan, dimasukin ke mulutnya. Dia nggak tahu pisau itu membahayakan, belum mumayyiz. Kapan orang tua itu wajib membiasakan anaknya? Ketika dia sudah mumayyiz. Ini biasanya di umur 9 sampai 10 tahun. Nah, jadi ini tugasnya orang tua.